Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar nih buat kalian yang sedang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan kesabaran, lalu diberikan juga rezeki yang berlimpah, dan juga jangan lupa tetap selalu bersyukur dan bahagia. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, jadi kegiatan aku hari ini diawali dengan aku ngebersihin area paling belakang ya Mams, ini, ruang TV gitu. Nah ini semuanya mau aku lap-lapin aja dari mulai TV, meja, kipas angin, gitu kan. Nah ini aku lap-lap pakai tisu aja. Nah cuma hari ini aku nggak akan ngepel karena semalam itu sebelum tidur aku udah ngepel. Oh ya Mams, sekedar cerita sedikit ya. Jadi ruangan TV aku itu awalnya itu ini gudang, gudang tempat aku buat naro-naro perabotan yang nggak aku pakai gitu kan. Cuma daripada jadi gudang berantakan gitu, mendingan aku pakai untuk ruang TV. Nah ini tuh baru 3 harian gitu aku makeover jadi ruang TV, ya walaupun ruangannya itu nggak besar ya, cuma 3 meteran kali 1,5 meteran gitu. Nah, terus aku makeover jadi seperti ini. Dinding-dindingnya itu cuma aku cat ulang, pakai cat warna putih. Aku pakainya itu yang no drop ya, supaya nggak ada rembes-rembes gitu kalau pas hujan. Terus sebagian lagi aku kasih wallpaper. Nah, itu yang di bagian belakang itu wallpaper ya warna coklat, motif kayu gitu. Terus untuk lantainya aku pakai karpet vinil yang meteran gitu, yang gulungan. Aku belinya itu semeternya 12.500-an karena lantainya itu belum di keramik ya Mams. Jadi supaya nggak ngeres, aku pasangin karpet vinil. Nah lanjut aku mau ngerefillin kebutuhan dapur aku yang sudah habis. Nah, bisa kelihatan ya ini di wadahnya itu udah pada kosong gitu karena aku baru sempat mau ngerefillin, ya udah aku buat videonya aja sekalian. Nah, ini ada lada bubuk, gula pasir, juga minyak goreng. Untuk ladanya aku pakai yang merek kupu-kupu ya, Mams. Nah, ini aku tuang. Cuma ini toplesnya itu lebih kecil ya dari toples aslinya. Jadi ini cuma sebagian aja dulu yang aku tuang. Nah, sebagian lagi biarin aja ada di wadah aslinya gitu. Nah, selanjutnya aku mau ngisi gula pasirnya. Nah, untuk gula pasirnya, toples ini cukup ya untuk yang ukuran gula pasir 1 kilo, itu pas banget. Ini aku tuang semuanya ke wadah. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya Mams, kalau wadah atau toplesnya itu belum ada stikernya, karena kan memang yang selalu ada di dapur itu kan aku gitu ya, dan aku tuh udah hafal nama-nama, ini tuh gula, ini tuh lada, ini tuh ketumbar, ini tuh kemiri gitu kan, atau terasi atau apalah gitu. Karena aku udah hafal, udah di luar kepala, jadi ya udahlah gitu kan, kenapa harus di stikerin gitu. Cuma memang sih ya untuk mempercantik aja, tapi ya udahlah nanti aja kapan-kapan aku kasih stiker gitu kan. Nah, jadi ya udah seadanya aja dulu kayak gini. Tuh ya masih kelihatan polos banget. Cuma kalau ini yang untuk apa namanya, botol minyaknya itu, ini pas beli itu udah ada stikernya gitu ya Moms, jadi tinggal kita tempelin aja sendiri gitu. Nah, ini aku tuangin dulu minyak gorengnya. Ini cuma sebagian aja ya Moms, karena botolnya itu kecil, ukurannya itu cuma 630-an mili gitu kalau nggak salah. Jadi cuma sebagian aja yang aku tuang. Terus ini aku lap-lapin dulu supaya nggak lengket.
baru aku taruh ke tempatnya masing-masing. Setelah itu aku mau masak nasi dulu. Cuma ini tadi pas nyuci berasnya, itu nggak aku videoin ya teman-teman. Jadi langsung aja mau aku masak karena takut durasinya itu kepanjangan. Dan untuk berasnya aku makainya memang nggak banyak ya karena magicomku kecil, ukurannya cuma 0,8 literan gitu. Nah, sambil nunggu nasinya mateng, aku mau masak balado cumi asin pete nih. Terus ini tuh cuminya baru aku keluarin ya dari freezer, mau aku cuci, habis dicuci lanjut aku rebus kayak gini. Dan ini bumbu-bumbunya, lalu ini juga petenya. Dan sekarang mau langsung aku blender ya. Bumbunya sendiri tuh aku biasanya lebih senang yang bertekstur gitu ya, yang masih kasar. Cuma aku nggak punya cobek, adanya blender ya udah deh aku blender aja. Nah, buat kalian yang mau diulek juga bisa loh, malah lebih enak ya. Nah, untuk bawangnya aku iris-iris dulu ya sebelum di blender kayak gitu. Nah, memang ya teman-teman, aku tuh kalau masak lebih seneng bumbunya banyak kayak gini karena dari dulu aku tuh sudah diajarin sama almarhum ibu kalau masak itu nggak boleh pelit bumbu. Jadi supaya masakannya enak, bumbunya itu harus banyak, harus melimpah gitu biar meresap ke masakannya. Karena ibuku dulu tuh sempet jadi juru masak gitu ya di hajatan, terus sempat nerima pesanan-pesanan masakan gitu dan juga sempat jualan nasi uduk gitu, jadi lebih tahu gitu. Terus beliau tuh ngajarin gitu ya ke anak-anaknya kalau masak nggak boleh pelit bumbu, dan aku memang juga nggak suka ya kalau masak nih tapi tuh masakannya nggak ada rasanya, jadi kayaknya tuh kayak bumbunya itu kayak cuma buat pajangan aja gitu. Karena mungkin bumbunya kurang, bumbunya sedikit atau gimana gitu ya. Cuma balik lagi ke diri masing-masing orang ya. Karena ada yang suka bumbunya banyak, ada juga yang suka bumbunya sedikit gitu ya. Jadi semua selera masing-masing aja. Nah, kebetulan seleraku itu ya seperti ini, bumbunya itu banyak, melimpah kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh semangkuk penuh gitu. Nah, sekarang mau langsung aku tumis dulu ya bumbunya. Lalu kita tuangkan minyak goreng secukupnya aja ya untuk menumis bumbunya. Nah, untuk menumisnya itu kita harus benar-benar sampai mateng, sampai harum ya teman-teman, supaya nanti tuh rasanya itu nggak langu gitu. Nah, ini cumi yang tadi sudah aku rebus dan sudah aku cuci lagi. Cuminya juga nggak aku potong-potong ya, jadi aku biarkan utuh seperti ini. Nah, sekarang kita tuang dulu ini bumbunya. Kita tumis sampai dia benar-benar harum. Dan jangan lupa nih teman-teman, kita kasih daun salam, daun jeruk, dan lengkuas ya supaya makin gurih. Terus ini tuh kalau masak balado kayak gini tuh, ini bakal meletup-letup gitu ya teman-teman. Jadi kita tutup supaya nggak nyiprat kemana-mana. Nah, sambil nunggu
bumbunya itu mateng, kita iris-iris dulu. Ini si petenya, ini aku belah jadi 2 bagian gini, lalu aku iris lagi seperti ini. Nah, jadi supaya kecil-kecil gitu ya, nggak terlalu besar. Nah, ini semua udah aku iris kayak gini. Lalu kita tengokin ya, bumbunya ini udah mateng belum. Dan ternyata ini tuh udah harum banget teman-teman. Lalu kita masukkan cumi asinnya. Dan kita aduk-aduk dulu. Terus supaya ini makin meresap, kita tambahkan air ya, 1 gelas. Ini kayak gini. Karena aku mau masaknya itu sampai dia itu benar-benar meresap ya ke cuminya. Dan jangan lupa kita tambahkan garam dan gula pasir. Nah, semuanya sesuai selera ya kalian. Pada saat masak itu bisa icip-icip kira-kira ada yang kurang atau enggak gitu. Karena cumi asinnya itu sudah asin, jadi untuk garamnya itu nggak perlu banyak-banyak sih kalau menurut aku. Nah, untuk masak ini tuh bakalan meletup-letup, nyiprat-nyiprat ke dinding, ke lantai gitu ya teman-teman. Jadi aku kalau masak kayak gini tuh aku tutup sebentar aku tengokin, aku aduk gitu. Nah, ini udah mulai asat. Lalu kita masukkan petainya. Karena kalau pete aku nggak suka ya kalau terlalu empuk banget. Aku lebih suka yang setengah gitu ya, setengah empuk. Tapi semuanya itu sesuai selera masing-masing. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini tuh aromanya udah harum banget. Nah, untuk yang nggak suka pete bisa ya tanpa pete, jadi skip aja untuk petenya gitu. Cuma kalau menurut aku pete itu menambah aroma masakan, apalagi kayak gini ya, itu tuh lebih harum banget, lebih menggugah selera banget loh teman-teman. Ini tuh makan begini aja pakai nasi putih anget-anget itu udah enak banget. Nah, ini dia udah mateng. Tara, selamat makan teman-teman. Jadi ini aku mau nyobain dulu. Ini tuh tadi aku juga udah masak oseng kacang panjang ya, sama telur dadar. Nah, ini aku pakai petenya, terus pakai cuminya. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat makan teman-teman. Nah, segini aja video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.